Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Azahra Aurelia Ramadhani dengan NIM 3410240050 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi analisis kesalahan berbahasa, mata kuliah analisis kesalahan berbahasa, dosen pengambil Ibu Mailana Arsanti, SPD MPD. Mari kita bahas mengenai pengertian, manfaat, dan contoh analisis kesalahan berbahasa. Nah, apa sih analisis kesalahan berbahasa itu? Analisis kesalahan berbahasa yaitu proses identifikasi, klasifikasi, dan interpretasi secara sistematis terhadap kesalahan penggunaan bahasa oleh pembelajar bahasa. Prosesnya meliputi pengumpulan sampel bahasa, identifikasi kesalahan, deskripsi kesalahan, penjelasan penyebabnya, dan evaluasi keseriusan kesalahan tersebut. Selanjutnya, apa saja manfaat melakukan analisis kesalahan berbahasa untuk mahasiswa atau calon guru? Nah, manfaat analisis kesalahan berbahasa bagi mahasiswa atau calon guru sangat signifikan, diantaranya yaitu meningkatkan kesadaran linguistik, memahami seluk-beluk bahasa secara lebih mendalam, mengembangkan keterampilan diagnostik, mampu mengidentifikasi kesulitan berbahasa pada diri sendiri maupun lain, merancang strategi pembelajaran yang efektif, menyesuaikan metode pengajaran dengan jenis kesalahan yang umum terjadi, mengevaluasi kemajuan belajar, mengukur pemahaman dan penguasaan bahasa berdasarkan jenis dan frekuensi kesalahan. Seberapa pentingkah analisis kesalahan berbahasa pada konteks pendidikan dan kehidupan bermasyarakat? Nah, analisis kesalahan berbahasa sangat penting dalam konteks pendidikan dan kehidupan bermasyarakat karena bahasa yang baik dan benar merupakan fondasi komunikasi efektif, meminimalisir kesalahpahaman dalam interaksi sosial dan profesional, mempertahankan identitas budaya melalui pelestarian bahasa, meningkatkan kualitas literasi masyarakat secara keseluruhan, memfasilitasi perkembangan pemikiran kritis dan logis. Pada konteks pendidikan, memfasilitasi proses belajar mengajar bahasa yang lebih terarah dan efektif, sehingga meningkatkan kualitas penguasaan bahasa peserta didik. Pada konteks kehidupan bermasyarakat, meminimalkan potensi kesalahpahaman dan hambatan komunikasi akibat penggunaan bahasa yang tidak tepat, sehingga interaksi sosial menjadi lebih lancar dan efektif. Nah, ada 10 contoh kesalahan berbahasa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama, di mana kamu naruh buku yang kemarin saya pinjem? Contoh yang kedua, tolong printkan dokumen tersebut sebanyak 10 lembar. Contoh yang ketiga, para siswa-siswi dimohon untuk berkumpul di lapangan sekolah. Contoh yang keempat, makanan ini sangat enak sekali dibandingkan dengan makanan kemarin. Contoh yang kelima, kenapa sih kamu selalu terlambat tiap kali ada acara? Contoh yang selanjutnya, bapak-bapak dan ibu-ibu harus duduk di kursi masing-masing yang sudah disediakan. Contoh yang ketujuh, walaupun begitu, tapi dia tetap datang ke rumah. Yang selanjutnya, para hadirin dipersilakan untuk mengambil makanan yang telah disediakan. Contoh yang kesembilan, saya sudah pernah melihat film itu. Contoh yang terakhir, saya sudah bilang ke dia kalau besok libur. Nah, kemudian analisis kesalahan dan pembenarannya dari segi kesalahan fonologi, morfologi, sintaksis, dan semantik. Analisis kesalahan contoh yang pertama, di mana kamu naruh buku yang kemarin saya pinjem. Nah, kesalahan fonologi, kemarin yang seharusnya kemarin, perubahan bunyi I menjadi E. Kesalahan morfologi, naruh yang seharusnya menaruh, hilangnya prefiks mo. Pinjem yang seharusnya pinjam, perubahan bunyi di akhir kata. Kesalahan sintaksis, di mana seharusnya di mana, penulisan kata tanya terpisah. Pembenarannya, di mana kamu menaruh buku yang kemarin saya pinjam. Selanjutnya, analisis kesalahan yang kedua, tolong printkan dokumen tersebut sebanyak 10 lembar. Kesalahan morfologi, printkan yang seharusnya cetak atau cetakan. Penggunaan kata dasar bahasa Inggris dengan akhiran bahasa Indonesia. Pembenarannya, tolong cetakkan dokumen tersebut sebanyak 10 lembar. Analisis kesalahan yang ketiga, para siswa-siswi dimohon untuk berkumpul di lapangan sekolah. Kesalahan sintaksis di lapangan yang seharusnya di lapangan, kesalahan penulisan kata yang seharusnya dipisah. Seperti contoh yang tadi. Kesalahan semantik, para siswa-siswi
redundasi karena siswa-siswi sudah mencakup jamak. Pembenarannya, siswa-siswi dimohon berkumpul di lapangan sekolah. Analisis kesalahan yang keempat, makanan ini sangat enak sekali dibandingkan dengan makanan kemarin. Kesalahan fonologi kemarin seharusnya kemarin perubahan bunyi I menjadi E. Kesalahan sintaksis, penggunaan sangat dan sekali secara bersamaan atau pleonasme. Pembenarannya, makanan ini sangat enak dibandingkan dengan makanan kemarin. Atau, makanan ini enak sekali dibandingkan dengan makanan kemarin. Analisis kesalahan yang kelima, kenapa sih kamu selalu terlambat tiap kali ada acara? Kesalahan sintaksis, kenapa lebih baik mengapa? Penggunaan kata tanya non baku dalam konteks formal, penggunaan kata sih partikel penegas non baku. Kesalahan semantik, penggunaan ragam bahasa informal atau non baku kamu dan sih dalam konteks yang seharusnya formal. Hiperbola pada kata selalu yang belum tentu faktual. Pembenarannya, mengapa Anda sering terlambat setiap ada acara? Selanjutnya, analisis kesalahan yang keenam. Bapak-bapak dan ibu-ibu harap duduk di kursi masing-masing yang sudah disediakan. Kesalahan morfologi, bapak-bapak dan ibu-ibu pengulangan kata yang sudah bermakna jamak. Pembenarannya, para bapak dan ibu harap duduk di kursi masing-masing yang sudah disediakan. Analisis yang ketujuh, walaupun begitu, tapi dia tetap datang ke rumah. Kesalahan sintaksis, penggunaan walaupun dan tapi secara bersamaan tidak tepat. Pembenarannya, walaupun begitu, dia tetap datang ke rumah atau begitupun dia tetap datang ke rumah. Analisis contoh kesalahan yang ke-8, para hadirin dipersilakan untuk mengambil makanan yang telah disediakan. Kesalahan morfologi, para hadirin bentuk jamak ganda karena hadirin sudah berbentuk jamak. Pembenarannya, hadirin dipersilakan mengambil makanan yang telah disediakan. Contoh analisis yang ke-9, saya sudah pernah melihat film itu. Kesalahan semantik, penggunaan dua adverbia yang memiliki makna waktu lampau yang serupa, sudah, dan pernah secara bersamaan menimbulkan redundasi. Pembenarannya, saya sudah melihat film itu, atau saya pernah melihat film itu. Analisis contoh kesalahan yang terakhir, saya sudah bilang ke dia kalau besok libur. Kesalahan fonologi, kata kalau merupakan bentuk tidak baku dari kalau dengan penghilangan fonem U. Kesalahan sintaksis, penggunaan preposisi ke tidak tepat untuk menunjukkan sasaran pembicaraan, seharusnya menggunakan preposisi kepada. Kesalahan morfologi, penggunaan kata bilang merupakan bentuk tidak baku, seharusnya menggunakan kata mengatakan atau memberitahu. Pembenarannya, saya sudah memberitahu kepada dia kalau besok libur, atau saya sudah memberitahunya bahwa besok libur. Jadi, analisis kesalahan berbahasa adalah suatu hal yang menjadi krusial, terutama bagi calon pendidik, karena membekali mereka dengan kemampuan diagnostik untuk mengenali pola kesalahan pada peserta didik dan merancang intervensi pembelajaran yang tepat. Lebih luas lagi, pemahaman terhadap kesalahan berbahasa berkontribusi pada peningkatan kesadaran linguistik masyarakat secara umum, meminimalkan potensi miskomunikasi, dan mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang lebih baku dan efektif dalam berbagai konteks, baik pendidikan maupun kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, upaya mengenali, menganalisis, dan memperbaiki kesalahan berbahasa memiliki implikasi penting bagi kemajuan berbahasa dan berkomunikasi secara kolektif. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.